Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Farida. Hari ini kita belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena yang alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan kenyataan. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi keyakinan pembaca terhadap hal yang dibahas. 4. Terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Anak-anak, siapa di rumahnya yang tidak dipasang listrik? Sepertinya semua sudah terpasang listrik kan? Listrik sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini. Manusia sudah sangat tergantung pada listrik. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, rumah, sekolah, kantor-kantor, jalan, tempat wisata, tempat umum, hampir semua peralatan yang ada digerakkan oleh listrik. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa tokoh yang berjasa dalam menemukan listrik? Mari kita simak video berikut ini ya. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Faraday pula yang menemukan dinamo, komponen penggerak pada banyak alat-alat listrik. Nah, anak-anak, peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Sekarang, tahukah kalian apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen. 1. Sumber listrik. 2. Konduktor atau penghantar listrik. 3. Alat listrik atau saklar. Komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik. Yang pertama, batu baterai. Batu baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. 2. Saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. 3. Lampu. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 4. Kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Jenis rangkaian listrik. 1. Berdasarkan ada tidaknya listrik, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Perhatikan gambar di bawah ya anak-anak. Rangkaian listrik terbuka adalah
rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alurnya itu terputus, yaitu saklar terbuka. 2. Rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup, sehingga jalur alur listrik itu dapat terhubung. Rangkaian tertutup itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. 1. Rangkaian seri. Perhatikan gambar di bawah ini. Ciri-ciri dari rangkaian seri, yang pertama disusun secara seri atau berurutan. 2. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. 3. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain itu akan ikut padam. 4. Nyala lampu redup, baterai akan lebih cepat habis. Kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, kabel penghantar yang digunakan lebih sedikit. 2. Biaya membuat rangkaian itu lebih murah. Contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri. Bisa digunakan untuk lampu hias taman, lampu senter, atau lampu hias. 2. Rangkaian paralel. Ciri dari rangkaian paralel adalah 1. Rangkaian listrik disusun secara bercabang. 2. Arus listrik mengalir melalui 2 cabang atau lebih. 3. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. 4. Nyala lampu terang, baterai bertahan lama. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. 2. Biaya pembuatan itu lebih mahal. Contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel. Yang pertama, lampu lalu lintas. 2. Lampu yang ada di rumah kalian. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.